ketika kita dipertemukan kembali pada hari ini dalam kajian tentang masih tentang Asmaul Husna. Hari ini insya Allah kita bicarakan nama Allah yang ke-66. Nama Allah yang ke-66 Al-Majid. Al-Majid dalam Asmaul Husna itu ada dua kata Al-Majid, nama Allah. Ada Al-Majid, ada Al-Majid. Kalau yang Al-Majid sudah kita bicarakan ketika membahas tentang Asmaul Husna yang ke-49 Majid. Kalau yang ini Al-Majid, kalau orang belajar nama itu isi pakil. Kalau Al-Majid itu sudah atau dalam bahasa modernnya superlatif. Al-Majid itu artinya yang maha mulia atau yang besar kemuliaannya. Kalau Al-Majid itu biasanya diterjemahkan yang sempurna kemuliaannya, tapi sama-sama dikatakan Al-Majid, sama artinya mulia kedua-duanya. Cuma kalau Al-Majid karena menggunakan sifat mubalaghah biasanya diartikan yang sempurna kemuliaannya. Kalau Al-Majid orang yang sangat mulia dan besar kemuliaannya, maka disebutlah maha mulia. Tapi pada prinsipnya sama, hanya perbedaannya cerita saja. Kalau Al-Majid dengan yang panjang itu bisa diartikan kasar, mulia, al-khair, baik. Jadi mulia lagi baik, biasanya diterjemahkan yang maha mulia. Sedangkan Al-Majid dengan jimnya yang panjang itu tadi disebut dengan silwan mubalaghah atau tabdil, bisa diartikan al-wakil, banyak kemuliaannya. Jadi kemuliaannya banyak, maka disebutkan dengan diartikan dengan sempurna kemuliaannya. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu Al-Majid yang berarti sangat besar kemuliaan. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu tidak ada batasnya. Kemuliaan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu melekat di dalam zatnya sebagai zat yang maha mulia dan maha agung. Jadi semua perbuatan Allah itu mulia, semua perbuatan Allah itu indah, semua perbuatan Allah itu agung. Allah itu Al-Majid, artinya maha mulia. Sama seperti dengan nama-nama Allah yang lain, kita tidak dibolehkan menggunakan nama Allah sebagai nama kita. Kalau ingin memakai, kita gunakan Abdul. Jadi Abdul Majid atau Abdul Majid, biasanya hamba Allah yang anak katanya sebenarnya Abdul itu adalah Abdul Majid, Abdul Majid berasal dari hamba Allah yang maha mulia. Jadi kalau kasih nama jangan nama apalagi kasih nama Allah, harus Abdul Ar-Rahman, Abdul Ar-Rahim, Abdul Subhanallah. Ada kata-kata Abdul yang bukan menunjukkan bila Allah jangan menggunakan nama Allah sebagai nama manusia secara tiba tanpa ada kata Abdul. Akar kata daripada
adalah dari huruf di dalam bahasa Arab klasik diartikan menjadi mulia, bermartabat, mulia dan terhormat, untuk dipuji, ditinggikan, luhur, terbuka, berlimpah. Tapi ada juga maknanya sangat murah hati, sangat pemurah. Jadi Allah itu maha mulia, Allah juga maha pemurah. Karena salah satu ciri dari kemuliaan itu adalah kemurahan. Jadi orang yang murah hati itu orang yang mulia. Kalau kita itulah memberi, itu lebih mulia daripada menerima. Apalagi meminta. Salah satu ciri kemuliaan itu adalah dengan pemurah atau murah hati. Nabi mengatakan al-yadul uliya khairum minal yadis sufla. Tangan yang di atas itu lebih baik daripada tangan yang di bawah. Makanya kita diajarkan itu supaya memberi, jangan meminta. Kita berkali-kali sudah membicarakan inilah. Jangan pernah di dalam hati itu berharap, apalagi kepada manusia lah. Berharap boleh kepada Allah. Apalagi sampai mengemis meminta. Karena orang yang meminta itu berarti orang yang merendahkan dirinya. Kayak apa? Kalau perlu aja tahan. Orang memberi terima, jangan dia pulang. Orang beri kalau diterima, Nabi aja menerima terus pemberian orang. Karena itu penghargaan kepada yang memberi. Supaya kalau kita kadang menerima, sakit hati memberi, nyakiti orang juga kita diterima. Kalau misalnya hendak mulik akan pulang, beri akan pulang. Nabi itu kan kayak itu, kalau diberi orang, dibagi sidin pulang orang lain. Atau dibulikakan kepada yang bersangkutan, aku terima, aku beri akan pulang lawan anak ikam, silahkan kalau mau. Tapi jangan ditolak, apalagi dengan kasar penolakannya. Orang sudah payah-payah menyiapkan, misalnya kita ditolak dengan cara yang kasar. Nabi tidak mengajarkan macam itu. Tapi meminta jangan. Nah, salah satu sifat Allah yang mulia itu adalah Allah itu maha pemurah. Makanya Al-Majid juga diartikan sebagai maha pemurah, sebagai zat yang maha murah hati. Allah maha mulia, Al-Majid, dan kemuliaan Allah itu tidak ada satupun yang menyamainya. Semuanya lah, tidak ada satu yang menamainya. Laisa kamitslihi syai'un. Jadi laisa kamitslihi syai'un itu bukan di zat saja. Sifat Allah juga tidak ada yang menyamai. Laisa kamitslihi syai'un, tidak ada satupun yang menyerupainya. Kemuliaan Allah Subhanahu wa taala adalah kemuliaan yang paling mulia. Kehormatan Allah ada kehormatan yang paling sempurna. Jadi semulia-mulia siapapun yang dimuliakan orang tidak akan sama dengan kemuliaan yang ada pada zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah Al-Majid itu artinya Allah yang paling mulia, Allah yang luar biasa, Allah yang sangat murah hati. Allah memberikan kepada hamba-hambanya sesuatu, berapapun yang diberikan tidak pernah mengurangi kekayaannya, karena Allah maha sempurna. Makanya kalau kita minta kepada Allah itu jangan khawatir. Kalau kita dimintai orang, kita memberi berkurang lah, berduit 100.000, diberikan 50.000, tinggal 50.000. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala tidak berkurang. Kenapa? Karena sempurna. Yang namanya sempurna itu tidak akan pernah kurang. Jadi kembali ke soal minta-minta inilah, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Soal caranya bagaimana Allah memberikan dan menyampaikan kepada kita itu serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, orang beriasia, orang yang yakin betul seperti ini tidak pernah mengatakan misalnya kadang mungkin kalau orang kayak aku ini jadi ini, kadang mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Semuanya mungkin.
Orang yang tidak punya duit kada kawa sekolah, kada mungkin pintar pae ulun ya kada kawa sekolah aja kada kawa. Minta pada Allah Subhanahu wa taala. Allah bisa kasih jalannya. Banyak aja itu orang kayak itu. Soal bagaimana caranya itu urusan Allah. Kita minta karena Allah maha mulia, maka Allah akan memberi. Yang kedua, kemuliaan Allah itu juga terlihat ya dengan memberikan maaf kepada hamba-hambanya tanpa membalas kedurhakaan hambanya secara cepat, tapi memberi waktu dulu kepada hambanya. Ini ada orang berdosa nih, orang berbuat maksiat, durhaka pada Allah. Apakah Allah langsung menghukum saat itu juga? Ternyata tidak. Dibiarkan dulu, diberi kesempatan dulu. Makanya orang tidak bisa mempersalahkan. Ingatkan dengan ayat yang sering kita baca itu apa itu? Wahum yastarihuna fiha. Penghuni-penghuni neraka itu berteriak kencang. Ingatlah ini, rancak ayatnya kita baca nih. Di dalam neraka itu. Rabbana ahrijna na'mal salihan ghairal ladzi kunna na'mal. Ya Allah, keluarkan kami dari neraka ini supaya kami beramal saleh, bukan amal yang dulu pernah kami lakukan yang dosa-dosa itu. Ini orang sudah di neraka apa berteriak nyaring-nyaring tenang. Keluarkan kami ya Allah, keluarkan kami hendak beramal saleh. Nah, satu empat barang bahasa kita itu. Kami akan mengamalkan amal saleh selain amal yang pernah kami lakukan sebelumnya. Apa jawaban Allah? Awalam nu'ammirkum ma yatazakkaru fihi man tazakkar wa ja'akumun nazir. Bukankah kami sudah memberi waktu kepadamu? Bukankah kami sudah memanjangkan umurmu untuk waktu yang cukup bagi orang yang ingat, orang yang mau ingat. Wa ja'akumun nazir, dan Allah sudah memberikan banyak peringatan, datang sudah kepada engkau peringatan-peringatan. Nah, kalimat ini menunjukkan artinya Allah itu memberikan kesempatan umur waktu yang cukup orang supaya bertobat, berbuat baik. Bahkan Allah memaafkan berapapun dosa yang dibuat manusia selama dia mau bertobat dan kepada Allah, insya Allah Allah terima. Asal jangan syirik, itu aja. Karena kalau syirik itu Tuhan marah sekali. Berarti ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau ada di hati manusia itu Pak, sandaran selain Allah Subhanahu wa taala, itu tandanya udah menduakan Tuhan. Menduakan Tuhan itu namanya ya syirik, musyrik itu. Dan ini yang ditakuti lah. Di hati kita itu tidak satu, tidak Allah, ada yang lain. Ini yang paling ditakutan nih Pak. Apalagi menjelang sakaratul maut, ragu-ragu dengan Allah, nauzubillah. Ini yang paling berbahaya. Bujur garang, bujur garang, bujur garang. Padahal penentuan, kalau boleh disebut dengan kalimatnya agak ekstrim lah, nasib kita di akhirat itu nah di ujung itu Pak. Makanya Nabi mengatakan man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Barang siapa akhir ucapan dalam hidupnya, akhir kalamnya la ilaha illallah, masuk dalam surga. Kawalah kita mengucap la ilaha illallah. Apalagi sakitnya parah, dalam keadaan belum sakaratul maut saja belum tentu kita mengucapkan la ilaha illallah karena saking sakit. Apalagi ada keraguan tentang Tuhan. Maka bilanya tidak husnul khatimah, ya su'ul khatimah. Ini yang paling takutan saya itu.
siaplah kira-kira kita untuk itu tuh. Dua Pak yang menyebabkan itulah, pertama keraguan-raguan atau tidak bulat keyakinan tentang Allah Subhanahu wa taala. Itu yang menyebabkan orang bisa su'ul khatimah. Yang kedua nih, pikiran kita lebih banyak yang lain dari Allah Subhanahu wa taala. Pikiran kita itu tidak banyak mengingat kepada Allah. Ini yang menyebabkan lalu lengah jadinya. Coba kita sekarang aja apa yang lebih banyak kita pikirkan? Apakah lebih banyak zikrullah, ingat kepada Allah, atau zikrut dunia, ingat pada dunia? Urusan duit, urusan pangkat, urusan jabatan, urusan anak, urusan rumah, urusan macam-macam. Kapan ingatnya pada Allah Subhanahu wa taala? Sampai dalam pembacaan pun tidak ingat dengan Tuhannya. Allah dalam ucapan, duit dalam hati. Bisalah terjadi kayak itulah. Kalimatnya bagus, Allahu Akbar. Dari Allahu Akbar sampai Assalamualaikum, yang terbayang hanya kira-kira berapa dapat duit hari ini. Pernahlah ada kayak itu pikiran kayak itu. Ini yang paling ditakuti. Bayangkan kalau menjelang sakaratul maut, dalam keadaan sehat saja belum tentu kita. Apalagi dalam keadaan sakit. Karena sakit itu berpengaruh kepada jiwa. Gigi ini Pak saling sakit luar biasa. Sanggupkah dalam keadaan sakit gigi yang luar biasa kita justru ingat kepada Allah? Nah, jadi dua itu. Yang pertama, keyakinan kepada Allah tidak bulat. Itu yang menyebabkan nauzubillah sulit memperoleh husnul khatimah. Yang kedua, karena pikiran selain Allah lebih dominan, bahasa orang wah inilah, lebih menguasai pikiran kita ketimbang dengan zikrullah, zikirnya kepada Allah. Nah kalau gitu gimana caranya? Cepat bertobat, minta ampun. Allah memaafkan orang yang berbuat dosa kepada Allah, walaupun sebenarnya Allah maha kuasa membalas orang yang durhaka kepadanya dengan balasan yang setimpal. Tapi Allah tidak melakukan, Allah berikan kesempatan. Mungkin itu kan kalau bercari lagi ya Pak, belajar aur zikrullah aja. Zikrullah itu Pak bukan meninggalkan usaha, bukan meninggalkan bercari, bukan. Dalam bercari itu ada zikrullah, zikir pada Allah. Itu kalau semalam kita coba lihat kalimatnya dalam Quran itu bagusnya Allah memberikan kabar kepada kita, memberi informasi kepada kita. Fa iza qudiyatis sholatu fantasiru fil ardi wabtagu min fadlillah wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Fa iza qudiyatis sholatu, kalau sembahyang sudah selesai, tuntung sembahyang sudah, apa yang dilakukan? Fantasiru fil ardi, bertebaran kamu di muka bumi. Ayo silakan, jangan tidur, bekerja. Yang pedagang silakan ke tokonya, yang petani silakan ke sawah, yang pegawai silakan ke kantor. Fantasiru fil ardi, bertebaran kamu di muka bumi. Siapa yang nyuruh? Allah. Fil amr nih. Wabtagu min fadlillah, cari, kata Allah, cari karunia Allah. Min fadlillah itu karunia Allah. Karunia Allah itu bukan hanya duit lah, macam-macam tuh. Semua pemberian Allah Subhanahu wa taala fadlullah, itu karunia Allah. Rezeki bukan hanya duit.
Kesehatan itu rezeki, kebahagiaan, ketenangan hati itu rezeki, pangkat jabatan rezeki, nyaman duduk di masjid rezeki. Nya ada semuaan, supaya orang nyaman itunya. Dudukan kayak ini ada semuanya nyaman. Nya ada nama rasa lapang, tentram, damai. Alhamdulillah rezekinya besar. Ada yang resah, gelisah. Wabtagu min fadlillah. Cari. Tapi apa? Lanjutan ayatnya, waskurullaha kasiran. Dalam usaha itu, dalam mencari itu, ingatlah kepada Allah banyak. Itu aja, Pak. Jadi artinya zikrullah atau zikir pada Allah itu tidak diterjemahkan hanya berduduk dalam masjid atau diam di rumah sambil mengucapkan la ilaha illallah, bukan itu saja. Dalam usaha, dalam kegiatan, dalam aktivitas, dalam pergaulan, yang penting ingat pada Allah. Hatinya ingat pada Allah, fisiknya tidak melakukan perbuatan yang terlarang oleh Allah. Supaya rasuk tenang. Adalah orang perbuatannya baik, lupa kepada Allah. Ada enggak? Banyak. Adalah orang tidak ingat kepada Allah Subhanahu wa taala walaupun perbuatannya baik. Banyak. Apalagi merasa dirinya sendiri yang hebat, keakuannya tinggi. Kata orang sekarang egoisme. Bahasa Arabnya ananiyah namanya. Rasa aku yang paling hebat, rasa aku yang paling hebat. Tidak ada zikrullahnya di situ. Cakap ada aku, jangan ada harapan bang. Padahal dia punya daya apa sebenarnya? Tidak ada daya apa-apa. La haula wala quwata illa billah. Allah yang gerakan dia, Allah yang melakukannya. Hanya karena Allah sayang perlakuan itu, lalu bahasa kita disematkan, nah istilahnya kepada yang bersangkutan. Nah kembali ke masjid ya, jadi kemuliaan itu terwujud misalnya antara lain Allah memberikan maaf kepada orang yang berbuat kesalahan. Allah dengan murah atau dengan sifat kemaha pemurahannya tidak segera menghukum orang yang berbuat dosa dan maksiat. Sebagian dari tanda Allah Al-Majid, Allah itu maha mulia juga adalah Allah Subhanahu wa taala memperkenankan doa orang yang meminta kepadanya. Allah memperkenankan doa orang yang meminta atau berdoa kepadanya. Ud'uni astajib lakum. Berdoalah kau kepada aku, tentu aku akan kabulkan doamu. Kita bapak-bapak dan ibu memiliki sifat kemuliaan juga. Kalau ada orang yang meminta, kita memberi. Bahkan orang tidak meminta pun kita memberi. Itu sifat mulia. Allah juga begitu. Orang meminta kepada Allah dikasih. Yang tidak minta diberi. Bahkan yang durhaka pun diberi. Makanya tidaklah merupakan sesuatu yang aneh orang yang tidak taat kepada Allah bisa jadi orang kaya. Bahkan yang kafir pun lebih kaya daripada yang misalnya beriman. Itu bukan hal yang aneh. Itu kuasanya Allah. Allah memberikan. Karena di dalam
apa namanya struktur itu apa bahasa kita, susunan nikmat itu malah nikmat yang terbesar itu bukan pada kekayaan. Nikmat yang paling besar itu bukan terletak pada tinggi rendahnya pangkat dan jabatan. Nikmat yang paling besar dan tertinggi itu adalah nikmat keyakinan dan iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada yang ekstrim menyebut bayar nih takaras bang sedikit. Nah, dunia itu tidak ada apa-apanya. Orang memiliki kehidupan dunia yang baik tetapi tidak ada iman, hancur. Orang yang memiliki iman yang kuat walaupun tidak disertai dengan kekayaan hidupnya, dia akan selamat. Walaupun banyak juga yang dikasih Allah, imannya kuat, kehidupannya juga bagus. Allah kan sering menceritakan di lawan kita ya, Nabi Allah itu kan mencontohkan nabi-nabi yang kita kenal berapa tuh, 25 lah nabi dan rasul itu, 25 yang harus kita kenal. Kalau jumlahnya semua kan banyak lah. Berapa jar orang bahari? Sakati 2 laksa 4.000. Adalah pian pernah nani yang Tuhan yang pernah bahari orang tua bahari itu. Sakati 2 laksa 4.000 itu berapa dok? Ini bahasa orang kampung Pak. Berapa jumlah nabi? Sakati 2 laksa 4.000. Berapa tuh? Sakati itu berapa? Sakati itu 100.000. Selaksa itu berapa? 10.000 Pak. Hah? Selaksa ada 10.000. Sakati 2 laksa 4.000. Jadi berarti 124.000. Sakati 100.000, 2 laksa 20.000, tambah 4.000, sakati 2 laksa 4.000 orang bahari itu kayak itu. Tapi kan beda tampang bahari nama anak kan tahu aja bang. Cuma ulun lagi halus gitu. Sakati 2 laksa 4.000 jadi datu nini. Rasul 313 yang rasul, yang nabi yang banyak, tapi yang wajib dikenal ada 25. Nah Allah mencontohkan kan, ada nabi yang miskin, ada nabi yang kaya raya, itu kalau ada nabi yang rakyat biasa, ada nabi yang jadi pejabat. Bapak tahulah nabi dan rasul yang jadi pejabat siapa? Hah? Ya Rasulullah itu presiden loh, memimpin negara Madinah Munawwarah. Kalau lihat petanya tuh Pak, hampir seluruh jazirah Arabia itu nah wilayah kekuasaan beliau. Zaman Abu Bakar bertambah, zaman Umar bertambah, Umar yang paling banyak sampai ke Mesir, satu pimpinan di Madinah. Kalau sekarang ini berapa negara itu? Mulai dari Persia itu Iran, Pak. Iran, Irak, Yordania, Lebanon, Syria, Palestina, Israel, Mesir, Saudi Arabia, Yaman, Oman, apalagi itu Uni Emirat Arab. Satu pimpinan di zaman Umar bin Khattab. Jadi Nabi itu sebenarnya pejabat. Siapa lagi yang pejabat? Nabi Daud itu raja. Nabi Sulaiman, wah hebat lagi tuh, raja sugih pulang. Nah jadi silahkan aja nak nuruti Nabi nang sugih, nang jadi raja. Ada Nabi yang kaya raya tapi tidak jadi pejabat. Siapa? Siapa yang tahu? Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim itu kaya raya Pak. Ada riwayat mengatakan kalau sidin hari raya haji, korbannya itu bukan saikung,
100 ekor onta, bahkan ditambah 1000 ekor kambing saben tahun. Namun kita mau korban seekor sapi bertujuh, iyalah. Ya kan kada salah apa jujur aja juga. Hah? Mbak Arisa dah pulang. Kada apa bagus saja. Allah kan bukan kada bagus, cuma anak membanding-banding benar ya. Kalau Nabi Ibrahim 1000 ikung sekali berkorban, onta pulang. Kita sapi seekor bertujuh lah, kita sapi. Jadi ada apa macam itu. Jadi contoh, makanya jangan dikecam juga, jangan dicaci maki orang-orang kaya. Allah yang memberikan kekayaan. Yang miskin Nabi ada ndak? Ada, banyak. Yang paling miskin itu Nabi Isa. Pernah dengar Nabi Isa? Tidak punya rumah kan? Berjalan terus, di mana lapar di situ berhenti. Sampai diangkat Allah ke hadiratnya. Nabi Isa belum punya keluarga. Pernah dengar lah Nabi Isa? Berapa bini sidin? Berapa anak sidin? Tidak sempat berkeluarga. Tempat tinggal aja tidak punya. Kalau Nabi Muhammad dua-duanya Pak, pernah miskin, pernah kaya, dan tidak banyak punya harta. 3 gitu. Miskin, kada juga miskin benar lah. Karena pada waktu Abdullah meninggal dunia itu, seingat ulun lah, ada ditinggali 6 ekor onta kalau tidak salah. 1 orang budak, Ummu Aiman. Jadi ayah Nabi Abdullah itu punya budak yang dikenal dengan Ummu Aiman namanya. Nama aslinya Barakah ya. Karena punya anak Aiman dikasih tahu Ummu Aiman. Kalau saya tidak hilap tuh mudah-mudahan jangan salah, 6 ekor onta dan beberapa ekor kambing. Karena Abdullah itu pedagang. Bahkan wafatnya pun dalam rangka misi dagang. Bila berangkat ke Sam kalau nggak salah, pulangnya singgah di Madinah, meninggal dunia sebelum Nabi lahir. Jadi ada warisan dari Nabi, dari orang tua kepada Nabi. Setelah ibu beliau wafat, beliau usia 6 tahun, dipelihara oleh Abdul Muthalib. Abdul Muthalib sugih apa miskin? Siapa yang tahu nih? Abdul Muthalib itu kaya atau miskin? Kaya. Pada waktu Abraha nyerang Ka'bah saja, berapa onta sidin yang disita oleh Abraha? Abraha itu nyerang Ka'bah, sebelum sampai ke Mekah, dia berhenti dulu di satu tempat, mengambil onta-onta yang ada di situ. Ternyata onta itu onta ampun Abdul Muthalib. Jumlahnya berapa? 100. Berapa harga onta sekarang Pak? Kalau 25 juta aja kali 100 berapa duitnya Dok? 25 kali 100 berapa? 25 juta kali 100, 2 M, 2,5 M. Amun orang wah ini nyambat ngarannya Pak, miliarder. Jadi Abdul Muthalib itu miliarder. Itu bahasa wah ini kayak itu karena duitnya lebih 1 miliar. Menabusi Abdullah aja Pak, Abdullah itu ayah Nabi itu ditabusi Pak. Menabusi supaya Abdullah itu jangan sampai dikorbankan, beliau menghabiskan 100 ekor onta. Yang sering dengar kalau kisah ini, Abdullah itu Pak pernah ujar Nabi apa? Muda kaya Nazar itu ujar Abdul Muthalib, kalau aku dapat anak lagi, maka aku akan korbankan 1 orang anakku di sisi Ka'bah. Jadi kayak Nabi Ismail lah. Ketika lahir Abdullah,
Keingatan nazar nih, sumpah nih. Sayang lawan Abdullah. Masa harus dibunuh? Maunya asal ceritanya berterima kasih dengan berkorban. Lalu bertanya kepada orang ahli, ada caranya dengan ditukar lawan onta dengan cara undian. 1 kali undian bandingannya 10. Bila dikuncang itulah gugur misalnya nama onta nang gugur, maka diganti 10 ekor onta. Hari jadi sembelih Abdullahnya 10 kali bae menguncang nang keluar ngaran Abdullah semuaan. Nang terakhir baru keluar onta. Maka kegantian Abdullah itu 100 ekor onta. Itu kekayaan Abdul Muthalib. Makanya Nabi itu mengatakan, aku ini adalah keturunan dari orang yang disembelih. Yang satu Nabi Ismail, yang satu Abdullah bin Abdul Muthalib. Nah setelah Abdul Muthalib wafat, umur Nabi 8 tahun, dipelihara Abu Talib. Abu Talib kaya atau miskin? Miskin. Anaknya banyak, beliau ditakdirkan Allah miskin, tapi beliau tokoh. Ini tokoh masyarakat, dihormati, disegani, tapi miskin. Nabi pun mulai itu belajar mengembala. Kemudian umur 12 tahun dibawa berdagang ke Sam. Abu Talib yang bawa. Nah ada riwayat juga mengatakan setelah itu aktivitas Nabi itu adalah berdagang. Umur 17 tahun beliau sudah berdagang sendiri. Umur 17. Umur 25 membawa dagangannya Khadijah. Akhirnya Khadijah pun tertarik dan melamar. Terjadilah perkawinan. Umur 25 tahun sampai umur 40 tahun sebelum diangkat jadi rasul, apa gawian rasul? Gawian Nabi apa? Umur 25 tahun sampai 40 itu. Nah, dari sudut pandang ekonomi, beliau itu adalah mitra kerja dan manajer perusahaan Khadijah. Karena Khadijah ini saudagar. Bahkan ada yang menyebut, walau alam benar tidaknya, boleh katanya sepertiga kekayaan di kota Mekah ada di dalam kekuasaan Khadijah. Sugih benar, Pak Khadijah hari ini. Siapa sekarang yang melakukan usahanya siapa? Nabi Muhammad SAW. Nah jadi Nabi itu pernah miskin, pernah juga kaya. Cuma setelah beliau diangkat jadi rasul, dilepas semua. Usaha itu sudah tidak dilaksanakan lagi dan bahkan kekayaan Khadijah itu digunakan untuk dakwah. Nah cakanang sugih nang kaya ini juga bagus benar pula. Ada nang berdakwah, ada nang membiayai. Itu yang bagus benar. Jadi perpaduan antara ulama dan agnia. Ulama dan agnia. Kalau selama ini kan ulama dan umara. Kalau ulama dan pemerintah. Tambahi satu lagi dan agnia. Karena Khadijah itu full membantu Nabi dengan kekayaannya. Jadi silakan aja dituruti. Mau yang Nabi yang kaya ada. Nabi yang kaya, miskin, kaya ada juga Pak. Nabi Ayub. Nabi Ayub tuh sugih benar. Kemudian dimiskinkan oleh Allah. Disakitkan pulang 18 tahun garing. Hanya disugihakan pulang. Yaitulah Allah Maha Kuasa. Nah kemudian sebagian daripada wujud Allah itu Al-Majid, Allah itu Maha Mulia. Kemuliaan Allah itu terletak pada janjinya.
menepati janji. Nah kita gitu juga Pak. Kalau kita menepati janji itu merupakan sifat yang mulia. Allah tidak pernah mengingkari janji. Innallaha la yukhliful mi'ad. Tidak pernah. Kenapa kita banyak berdoa-doa sudah? Tuhan berjanji kalau berdoa dikabulkan. Kadang kabul-kabul juga. Itu Pak, ulama-ulama kan memberikan tafsiran. Ketika Allah menyatakan ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan doamu. Bagaimana bentuk pengabulannya? Persis samakah dengan kita minta permen sebuting dapat permen sebuting? Allah kan laisa kamitslihi syai'un. Allah beda. Bisa saja memang diberi Allah misalnya minta permen satu dapat permen satu. Tapi pernah kita minta ya Allah minta gula sekilo, mendabuk gula sekilo. Itu Pak konon lah orang di negara komunis tuh kayak itu hendak mengapirakan orang-orang yang beriman tuh. Anak-anak tuh nakak-kanakan di taman kanak-kanak tuh nah. Ujar habar, orang kan tahu Jepang ujar juga. Inya ingin menunjukkan Tuhan itu tidak ada. Orang komunis kan ada percaya Tuhan kalau ATS. Dia sama kanak-kanak tuh nah. Anak-anak, apa Tuhan tuh ada? Ada. Karena hadir ini kan beragama. Ada. Coba kalian tandahkan tangan. Apa kalau Tuhan tuh ada? Apa Tuhan memberi sesuatu kalau kita minta memberi? Karena kan gitu kalau kemudian. Sekarang coba minta permen kepada Tuhan. Ucapkan semua, ya Tuhan minta permen. Karena kan ngarannya kalau ya Tuhan minta permen. Berdiaman. Adalah permennya. Ada. Nah itu banyak. Sekarang coba ubah katanya, tandahkan tangan. Ibu guru minta permen. Gurunya siap sebelum permen Pak. Ibu guru minta permen, baginya sebuting. Ada enggak permennya? Ada. Siapa yang ada? Ibu guru apa Tuhan? Ibu guru hilang Pak Tuhannya. Karena dia mempersamakan kayak itu. Logika kekanakan gak ada tahunya ibu jur lajar. Sebab Allah memberi itu berbeda caranya dengan manusia. Bisa doa itu dikabulkan dalam bentuk yang kita minta dan itu yang paling banyak yang terjadi. Kita berdoa terus minta kesehatan, ya Allah sehatkan kami. Ya Allah hindarkan kami dari penyakit. Ya Allah hindarkan kami dari musibah. Hindarkan kami dari mara bencana. Doa kalau pian tuh dikabulkan gak doa itu sampai hari ini? Ya Allah hindarkan kami dari musibah dan bala bencana. Sekian banyak banjir, sekian banyak tanah longsor, sekian banyak angin topan, sekian banyak gelombang besar. Kita selamat. Allah kabulkan itu. Cuma kita kada sadar. Ya Allah hindarkan kami dari COVID-19. Ya Allah hindarkan kami daripada musibah dan bala bencana. Hindarkan kami dari penyakit. Sehat enggak kita? Sehat. Datang ke Masjid Al-Falah. Kabul doa itu. Yang kedua bisa jadi juga Allah tidak mengabulkan doa tidak dalam wujud yang sama dengan yang kita minta karena Allah Maha tahu yang lebih baik itu yang lain. Ibaratnya minta pisang goreng dapat untuk misalnya kita tambah gitu lah. Atau bahkan lebih baik lagi hati tagaritik bae lah. Jakanya aku berduitnya aku hendak umroh. Doa ya Allah berikan rezeki kepada aku ya Allah. Tolong usahaku dilancarkan. Ulun Tuhan yang hendak benar umroh. Sehari berusaha kada dapat, 2 hari kada dapat, nabung kada cukup-cukup.
Apakah kesimpulannya kemudian ini Tuhan kadang ngabulkan doaku nih. Sebulan sudah nambah doa, tetap aja usahakan baik-baik. Tidak boleh gitu. Allah bisa cara lain. Tiba-tiba datang orang, misalnya, Bajar, hendak kamu 4 umrah aja. Kami hendak bakawan lampian. Orang nama membayariakan. Duitnya kita kada dapat, umrahnya jadi. Banyak banget aku nih bentuk. Karena ada juga pengusaha tuh kadang-kadang malah anak buahnya digilir baik umroh. Orang ada punya duit, ini mau merahakan. Ya itu jadi apa namanya? Allah itu maha mulia. Kemuliaan Allah itu diwujudkan dalam pemberian. Cuma pemberiannya tidak tentu persis sama dengan yang kita minta. Atau bisa juga ditunda pemberiannya, tidak spontan. Karena kan kalimatnya ud'uni astajib lakum ya. Itu kan? Berdoalah kau padaku, niscaya aku akan kabulkan doamu. Di situ Allah tidak menjanjikan apabila dan di mana. Adalah misalnya berdoalah kau kepada aku, niscaya saat itu juga aku kabulkan. Ada tambahan saat itu juga. Jadi artinya bisa sekarang, bisa besok, bisa nanti. Itu Allah yang punya aturan. Makanya jangan pernah berhenti, kayak itu aja. Jangan pernah berhenti. Tapi memang kadang-kadang kita ini malah kalau doanya bahasa Arab, biarpun paham artinya, muntungnya aja nang berdoa, hatinya kada. Nah itu aja masalahnya. Berdoa bahimat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Paling bagus sudah doa ini. Ya Allah berikan kebaikan dunia, berikan kebaikan akhirat, lepaskan kami dari neraka. Bagus benar. Tapi hatinya tidak pernah meminta kepada Tuhan. Itu juga salah satu menyebabkan doa itu tidak mulus. Coba kalau dalam hati itu lawan lahir batin bagus luar biasa. Berapa menit lagi tuh? Hari ini Pak kurang jam 5 lewat jam 4 lewat 47. Tambah 1,5 jam berapa tuh? Setengah. Oh sampai sudah. Jam 6 lewat 13. Dia berapa tuh? Pas sudah. Nah terakhirlah, ini masih banyak pada pembicaraannya nih. Cuma tersimpang-simpang sudah tadi. Di dalam senjata momen itu disebut oleh Kiai Haji Husain Kadri, Al-Majid kata beliau artinya yang besar kemuliaannya, khasiatnya, ini khasiat ini. Barang siapa mengakali berzikir dengan dia, seperti dikatanya ya Majid, ya Majid, ya Majid, banyak-banyak sampai asik deh. Atau 400 kali tiap-tiap pagi dan sore, jadi pagi 400, sore 400, insya Allah marak hatinya. Marak tuh bahasa kita ya, hidup. Insya Allah hatinya hidup. 400 Pak. Sayang kita tidak sempat bicarakan hati hidup itu luar biasa. Yang paling berat tuh kalau hati sudah mati. Jadi amalannya ya Majid, ya Majid, ya Majid itu 400 kali pagi, 400 kali sore. Nah karena waktunya sudah sampai untuk salat isyraq lah. Ulun mohon maaf yang sebesar-besarnya kalau ada hal-hal yang tidak berkenan dan ada kesalahan atau kesilapan.